Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan materi vektor di bidang dan ruang. Kami berasal dari A5 paralel kelas B ya, dan beranggotakan Perkenalkan, nama saya Fiansyaroni dengan NPM terakhir 022. Perkenalkan, nama saya Baginda Putra Krista dengan NPM terakhir 135. dan bersama saya Ahmad Asfafati dengan NPM terakhir 149. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, kami berharap setelah kami mempresentasikan materi ini, eh, kalian dan para entah itu dosen atau siapa ya mampu menjelaskan definisi vektor, lalu mampu mengidentifikasi jenis-jenis vektor, dan yang terakhir mampu menerapkan operasi vektor. Baik, selanjutnya saya mulai dengan definisi dari vektor. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Vektor disimbolkan dalam anak panah seperti pada gambar di samping, di mana pesawat berasal dari poin A menuju ke poin B dengan keadaan lurus. Dengan notasi vektor seperti itu, ya, yang A dan B, A, B, lalu panjang vektor di bawahnya. Selanjutnya, ada pengertian lebih lanjut mengenai vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Biasanya digambarkan sebagai panah dengan panjang menunjuk besar vektor dan arah panah menunjukkan arahnya. Berbeda dengan skalar yang hanya mempunyai nilai. Vektor digunakan untuk menggambarkan perpindahan, kecepatan, dan juga gaya. Dalam koordinat, vektor ditulis sebagai pasangan bilangan, seperti XY atau XYZ. Berikutnya, ada beberapa jenis vektor. Yang pertama, vektor negatif atau lawan. Vektor negatif atau vektor lawan adalah vektor yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan dengan suatu vektor, seperti pada contoh gambar yang ada di bawahnya itu. Lalu berikutnya ada vektor nol. Vektor nol adalah vektor dengan panjang nol dan tidak punya arah tertentu. Vektor nol dinyatakan dengan titik secara grafis. Artinya dia hanya berdiam saja gitu, karena tidak memiliki arah dan tujuan. Berikutnya ada vektor ekuivalen. Suatu vektor ekuivalen dengan vektor lain jika mempunyai besar dan arah yang sama dengan vektor lain. Itulah yang dinamakan vektor ekuivalen. Dan yang terakhir ada vektor satuan. Itu suatu vektor yang memiliki panjangnya satu satuan saja. Baik, berikutnya di sini ada contoh soal ya tentang penjelasan singkat tadi, yaitu pasangkan vektor manakah yang saling berlawanan dan yang ekuivalen. Nah, dari apa? Dari garis yang ada di sebelah kanan gambar ya, di sebelah kanan presentasi ada beberapa macam arah, mulai dari A sampai dengan H. Nah, di sini vektor yang berlawanan adalah vektor A yang ada di pojok atas kanan dengan vektor D yang ada di tengah bagian kiri. Karena mereka memiliki panjang yang sama tetapi memiliki arah yang berlawanan. Berikutnya yang sama yaitu ada vektor B dengan vektor H. Nah, di sini sama seperti penjelasan sebelumnya di mana A dan D, vektor B dan vektor H hanya berbeda arah dan tetapi memiliki panjang yang sama. Nah, lanjut dengan vektor yang ekuivalen. Nah, di sini vektor yang ekuivalen adalah vektor B dan juga vektor G. Kenapa hal ini bisa ekuivalen? Karena mereka memiliki panjang yang sama dan arah yang sama. Kenapa vektor C tidak masuk? Karena panjangnya berbeda dan arahnya sedikit ke atas daripada vektor B dan vektor G. Lanjut. Nah, di sini ada vektor pada bidang. Bidangnya adalah dua dimensi, seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Vektor merupakan salah satu bagian dari geometri. Berarti vektor dapat digambarkan dalam sebuah bidang R2 atau dua dimensi
atau sebuah ruang atau R3 atau tiga dimensi. Kalau vektor berada pada bidang, maka akan dinyatakan dalam dua sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan vektor yang berada di ruang atau 3D akan dinyatakan sebagai tiga sumbu koordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini ada rumus panjang vektor pada bidang. Jika diketahui suatu titik A, di mana XA dan YA, panjang vektor adalah akar dari XA kuadrat ditambah YA kuadrat. Nah, itu jika satu titik saja yang diketahui. Tetapi apabila diketahui dua titik, seperti pada contohnya yang di bawah, panjang vektor AB yaitu akar dari, pakai dalam kurung ya, XA min XB kuadrat ditambah dengan XA min YA min YB kuadrat. Maka itulah untuk mengetahui jika menggunakan dua titik. Selanjutnya, selanjutnya ini ada vektor pada ruang atau 3D. Berbeda dari sebelumnya yang dua dimensi, di sini yang tiga dimensi itu memiliki satu titik lagi, yaitu adalah Z. Vektor dalam ruang atau vektor tiga dimensi merupakan vektor yang memiliki tiga buah sumbu. Ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang akan menjadi titik pangkal vektor tersebut. Penulisan vektor tiga dimensi dalam bentuk matriks atau vektor kolom sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vektor dua dimensi. Hanya saja, pada vektor tiga dimensi terdapat tambahan satu komponen, yaitu komponen Z, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini cara untuk menghitungnya seperti yang ada di gambar, yaitu panjang vektor A, yaitu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat dan Z kuadrat. Nah, kan sebelumnya sudah diketahui di atasnya ini, bahwa X adalah 3, Y adalah min 1, dan Z adalah 2. Jadi, angka tadi tinggal kita masukkan saja kepada variabel X, Y, Z, dan akan muncul hasil dari akar 9 tambah 1 tambah 4, yang hasilnya adalah akar 14. Karena tidak bisa diakar, maka tetap seperti itu saja, tidak apa-apa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian adalah vektor satuan. Secara geometris, vektor satuan adalah vektor yang besarnya sama dengan 1. Vektor satuan dilambangkan dengan simbol cap simbol ke atas. Panjang vektor satuan adalah 1. Vektor satuan umumnya digunakan untuk menyatakan arah vektor. Vektor satuan dimensi 2. Misalnya vektor A sama dengan A1 atau A2. Vektor satuan A. A sama dengan A panjang A per A panjang vektor sama dengan 1 per akar A kuadrat plus A kuadrat dalam kurung A1 A2. Kemudian vektor satuan dimensi 3. Misalkan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3. Kemudian vektor satuan vektor B sama dengan vektor B sama dengan 1 per akar B kuadrat plus B kuadrat 2 plus B kuadrat 3 dalam kurung B1, B2, B3. Kemudian operasi penjumlahan vektor secara geometris, V plus W. Secara komponen, vektor V ditambah vektor W sama dengan 4 min 3 plus min 4, 0 sama dengan 0 min 3. Kemudian operasi pengurangan vektor secara komponen, vektor V dikurang vektor A sama dengan 4 min 3
dikurang 2 matriks 2 sama dengan 2 min 5. Kemudian operasi perkalian skalar vektor secara geometris. Jadi arah 2U ke kiri atas. Secara komponen yaitu vektor 2U sama dengan 2 min 3 1 sama dengan min 6 2. Contoh soal. Tentukan hasil dari operasi vektor berikut ini. A arah ke bawah vektor, W arah ke kiri, V arah ke atas kiri, U ke arah kanan bawah. Nomor pertama, vektor U ditambah vektor W sama dengan 5 min 2 plus min 5 0 sama dengan 0 min 2. Kemudian yang nomor 2, vektor A min vektor U sama dengan min 2 2 min 2 plus min 4 2 sama dengan min 6 0. Kemudian nomor 3, vektor 2A plus vektor 3W sama dengan 2 dalam kurung 2 min 2 ditambah 3 dalam kurung min 5 0 sama dengan min 4 plus dalam kurung min 15 0 sama dengan 19 sama dengan menghasilkan min 19 dan min 4. Oke, selanjutnya yaitu contoh soal. Sebuah kapal laut bergerak ke arah timur dengan kecepatan 60 km per jam. Pada saat yang sama, arus laut bergerak ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam. Tentukan kecepatan total kapal serta posisi kapal dalam sistem koordinat. Oke, untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita mendapat operasi vektor, yaitu vektor V ditambah vektor W sama dengan 60 0 plus 0 30 menjadi 60 30. Kemudian untuk panjang vektornya yaitu panjang vektor V plus vektor W sama dengan akar 60 kuadrat ditambah 30 kuadrat, akar 3600 ditambah 900, akar 4500, dan akan mendapatkan hasil yaitu 67,08. Jadi perkiraan kecepatan kapal laut adalah 67,08 km per jam. Kemudian yaitu ada proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah bayangan suatu vektor ke arah vektor lain secara tegak lurus. Artinya, vektor asal dijatuhkan ke arah vektor tujuan menggunakan garis yang membentuk sudut 90 derajat dengan vektor tujuan tersebut. Hasilnya adalah vektor baru yang sejajar dengan vektor tujuan dan mewakili komponen dari vektor asal yang mengarah ke vektor tujuan. Secara sistematis, proyeksi ortogonal dari vektor A ke vektor B ditulis sebagai proyeksi ortogonal sama dengan A vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Rumus ini menunjukkan bahwa proyeksi ortogonal adalah hasil perkalian skalar dengan arah vektor B, di mana skalarnya dihitung dari dot product antara A dan B dibagi panjang kuadrat B. Konsep ini banyak digunakan dalam fisika, gaya dan kerja, aljabar linear, dan analisis data. Kemudian ada contoh soal proyeksi ortogonal vektor, yaitu tentukan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B jika vektor A 7, min 5 dan B min 1, min 2. Jadi dapat diketahui yaitu A min 1, min 2, kemudian B 7, min 5. Ditanya proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, untuk penyelesaiannya ada sebagai berikut. Proyeksi ortogonal sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B, yaitu 7 kali min 1 ditambah min 5 kali min 2 per akar min 1 kuadrat plus min 2 kuadrat dikuadratkan dikali min 1 min 2. Akan mendapat hasil yaitu min 7 plus 10 per akar 1 plus 4 kuadrat min 1 min 2. Kemudian 3 per 5 dikali min 1 min 2. Akan mendapat hasil yaitu min 3 per 5 min 6 per 5.
Jadi proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B yaitu min 3 per 5, min 6 per 5. Kemudian ada proyeksi skalar. Proyeksi skalar adalah ukuran sejauh mana sebuah vektor mengarah ke vektor lain tanpa memperhatikan arah. Ini merupakan nilai panjang dari bayar vektor pertama ke vektor kedua. Proyeksi ini berupa bilangan real, skalar, bukan vektor. Secara matematis, proyeksi skalar dari vektor A ke B ditulis sebagai berikut. Proyeksi skalar sama dengan vektor M dot vektor N per panjang vektor N. Rumus ini menunjukkan bahwa proyeksi skalar didapat dari dot produk antara A dan B lalu dibagi dengan panjang B. Nilainya bisa positif atau negatif tergantung arah relatif kedua vektor. Jika positif, arah A searah dengan B. Jika negatif, berlawanan arah. Proyeksi skalar sering digunakan untuk menghitung komponen suatu gaya atau kecepatan dalam arah tertentu. Nah, untuk contoh soalnya ada sebagai berikut. Dua buah vektor pada bidang R2 yaitu M, min 4, 4, dan N, min 6, 4. Hitunglah panjang proyeksi vektor M terhadap vektor N. Diketahui M min 4, 4, N min 6, 4. Panjang proyeksi vektor M terhadap vektor N. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Vektor skalar sama dengan vektor M dot vektor N per panjang vektor N. Dan akan dimasukkan yaitu kemudian min 4 kali min 6 ditambah 4 kali 4 per akar min 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Selanjutnya yaitu ada mendapatkan hasil 24 per 6, 24 ditambah 16 per akar 64 plus 36. Dan akan mendapatkan hasil yaitu 40 per 10 dan hasil akhirnya adalah 4. Jadi panjang proyeksi vektor M terhadap vektor N sebesar 4. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.